Baik, selamat pagi Ibu dan rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Perkembangan Teori Atom, di mana pertama kita masuk ke pembahasan yang menjadi topik utama, apa itu atom. Menurut Demokritus, sekitar tahun 430 sebelum Masehi, atom itu berasal dari bahasa Yunani, atomus yang berarti tidak, dan tomos yang berarti terbagi. Jadi atom ini adalah bagian terkecil dari suatu zat yang tidak dapat dibagi lagi. Dan ini adalah timeline atau perjalanan dari waktu ke waktu perkembangan model atom yang dimana dimulai dari John Dalton pada tahun 1803, di mana Dalton menyatakan bahwa atom diibaratkan seperti bola pejal. Kemudian dilanjutkan oleh Thomson pada 1904, di mana Thomson menyatakan atom itu bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron-elektron. Kemudian model ini dikembangkan lagi oleh Rutherford, di mana menurut Rutherford atom ini terdiri dari inti yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti. Dan atom itu juga bersifat netral. Sampailah di mana teori ini atau model atom ini dikembangkan lagi oleh Niels Bohr pada tahun 1913, di mana dia menyatakan atom terdiri dari inti yang mengandung proton dan elektron yang bermuatan negatif yang mengelilingi pada tingkat energi tertentu dan bergerak stasioner. Dan yang terakhir adalah model atom kuantum yang dikemukakan oleh Schrödinger dan kawan-kawannya. Mereka menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton, neutron, serta elektron-elektron yang bergerak seperti gelombang mengitari inti atom yang berada pada orbital tertentu yang membentuk kulit atom, sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai konsep orbital. Jadi ini adalah perkembangan model atom. Mungkin selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah teori atom John Dalton. Jadi, John Dalton itu mengungkapkan pendapatnya tentang atom itu adalah pada tahun 1803. Nah, teori atom Dalton ini sendiri didasari pada dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa dan hukum susunan tetap. Hukum kekekalan massa itu menyatakan bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Dan hukum susunan tetap itu menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa itu selalu tetap. Nah, dari situ atom Dalton itu membuat kesimpulan bahwa atom-atom penyusun suatu unsur itu bersifat identik dan tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain. Serta pada reaksi kimia terjadi penata ulangan atom-atom yang bereaksi. Nah, dari situ Dalton menyatakan bahwa atom itu diibaratkan seperti sebuah bola pejal. Lanjut ke teori atom kedua yang dikemukakan oleh Joseph John Thomson. Nah, menurut Thomson pada tahun 1904 atom itu adalah suatu materi berbentuk bola bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron-elektron. Elektron-elektron ini bermuatan negatif yang besarnya itu sama dengan muatan positif. Jadi, secara garis besar, teori atom Thomson itu adalah pembaruan dari teori atom Dalton. Yang mana adalah atom itu merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya terdapat muatan negatif elektron. Oh iya, teori atom Thomson ini sendiri biasa kita kenal dengan teori atom bola roti yang ditaburi kismis. Lanjut. Akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya model atom Rutherford. Nah, berikut beberapa inti dari atau garis besar dari teori atom Rutherford. Yang pertama, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron-elektron yang bermuatan negatif, seperti model tata surya. Jadi matahari di tengah dan planet-planetnya mengitari dalam lintasan-lintasannya masing-masing. Yang kedua, atom bersifat netral karena muatan positif sebanding dengan muatan negatif. Yang ketiga, selama mengitari inti, gaya sentripetal pada elektron terbentuk oleh gaya tarik-menarik antara elektron dengan gaya inti atom yang disebut gaya Coulomb. Yang keempat, sebagian besar volume atom adalah ruang kosong, bukan pejal. Hal itu disebabkan oleh jari-jari inti atom jauh lebih kecil daripada jari-jari atom. Nah, di teori model atom Rutherford ini memiliki kelemahan, yaitu saat elektron melintasi kutub muatan positif dan neutronnya, itu menjadi pertanyaan bagaimana elektronnya tidak sampai jatuh. Oke, lanjut. Nah, model atom Bohr. Nah, ini pengembangan dari Rutherford yang tadi. Niels Bohr merupakan fisikawan asal Denmark dan peraih Nobel Fisika pada tahun 1922. Bohr memulai penelitian tentang atom pada tahun 1913 dan nama dari hasil penelitian itu adalah spektrum atom hidrogen. Teori atom Bohr berawal dari kelemahan teori atom Rutherford. Kelemahan itu adalah lintasan elektron yang disampaikan Rutherford belum sempurna untuk menjelaskan struktur suatu atom karena dianggap bertentangan dengan teori elektrodinamika klasik Maxwell. Seperti yang saya katakan tadi, kelemahannya. Dan di model atom Bohr ini sudah ada lintasan-lintasan yang tetap. Jadi jika lintasan yang terluar atau yang paling besar untuk ke lintasan yang paling kecil, itu akan melepaskan energi. Nah, kalau dari yang kecil ke terbesar, lintasannya akan membutuhkan penyerapan energi. Oke, bisa dilanjut oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai perkembangan teori atom. Yang selanjutnya itu teori mekanika kuantum. Terdapat beberapa ahli atau ilmuwan yang mengembangkan teori mekanika kuantum ini. Yang pertama itu Louis de Broglie, ya, dengan dualisme gelombang partikelnya, di mana suatu partikel itu dapat dikatakan sebagai gelombang dan partikel secara bersamaan. Yang kedua, Erwin Schrödinger yang terkenal dengan eksperimen kucing Schrödinger-nya, yang mana itu mengatakan bahwa kita tidak dapat menyimpulkan sesuatu kecuali kita mengamatinya. Yang ketiga, itu Werner Heisenberg, itu terkenal dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg, yang mana mengatakan bahwa tidak mungkin suatu partikel itu dapat diketahui secara pasti posisi dan momentumnya. Dalam mekanika kuantum, atom dijelaskan bahwa memiliki elektron yang bergerak seperti suatu gelombang yang mengelilingi orbit tertentu seperti planet yang mengitari matahari. Elektron atau gelombang tersebut tidak memiliki posisi tertentu dalam suatu ruang, sehingga sulit ditentukan. Jadi dalam mekanika kuantum, elektron itu tidak memiliki posisi yang pasti, hanya dapat ditentukan kemungkinan terbesar di mana terdapat elektron. Posisi dari elektron itu hanya bisa ditemukan di suatu ruangan melalui probabilitas atau peluangnya saja.
makin besar peluang yang ada, maka akan ditemukan pula elektronnya. Kedudukan tersebut kemudian digambarkan melalui bilangan kuantum. Next. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan yang sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa model atom dengan dasar prinsip elektron bergerak seperti gelombang merupakan model atom mekanika kuantum. Yang selanjutnya, bilangan kuantum. Bilangan kuantum merupakan bilangan yang dicetuskan oleh Schrödinger untuk menggambarkan kedudukan elektron dalam mekanika kuantum. Jadi dalam mekanika kuantum itu empat bilangan kuantum tidak mungkin sama karena tidak mungkin ada dua elektron yang menempati posisi yang sama. Jadi bilangan kuantum itu ada 4 dan keempat bilangan itu tidak mungkin sama. Yang pertama, bilangan kuantum utama N. Bilangan kuantum utama atau disimbolkan dengan huruf N itu menggambarkan kulit dan tingkat energi elektron. Jadi atom digambarkan memiliki kulit dan subkulit. Tingkat energi itu merupakan jumlah orbital yang dimiliki oleh atom. Selanjutnya, bilangan kuantum azimut yang disimbolkan oleh I. Bilangan kuantum azimut menyatakan bentuk orbital subkulit dari atom. Subkulit atom merupakan gambaran mengenai penyebaran elektron. Jadi ada kulit atom, kemudian nanti ada subkulitnya lagi. Next. Selanjutnya, bilangan kuantum magnetik atau disingkat M. Bilangan kuantum magnetik menggambarkan soal orientasi elektron di dalam suatu ruangan atau dimensi. Kuantum magnetik ini terletak di medan magnet. Selanjutnya, bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin menyatakan soal arah perputaran dari elektron. Bilangan kuantum spin tidak ada kaitannya dengan bilangan kuantum lainnya. Jadi, biasanya itu misal elektron itu punya spin up dan spin down. Selanjutnya, orbital. Yang pertama, orbital S. Ketika I sama dengan 0, maka orbital akan berbentuk seperti bola. Itu artinya sama dengan orientasi elektron. Artinya posisi elektron akan selalu memiliki jarak yang sama dengan inti atom. Selanjutnya, orbital P. Ketika nilai I sama dengan 1, akan berbentuk seperti balon terpilin yang memiliki 2 cuping seperti ditunjukkan pada gambar di samping, yang mana yang merah itu adalah orbital S dan yang kuning itu merupakan orbital P. Nah, yang mana pada orbital P, di mana kedua cuping itu saling berseberangan di antara dua sisi atom. Selanjutnya, orbital D. Ketika I sama dengan 2, akan berbentuk seperti daun semanggi yang mempunyai 4 cuping. Selanjutnya, pada orbital D terdapat 5 orientasi. Kemudian selanjutnya, pada orbital F, I sama dengan 3, akan berbentuk lebih kompleks dibanding yang lainnya. Jika orbital mempunyai 5 orientasi, jika orbital D mempunyai 5 orientasi, maka berbeda dengan orbital F yang memiliki 7 orientasi. Next. Selanjutnya, konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah penyusunan atau susunan elektron dalam orbital kulit atom untuk menentukan konfigurasi elektron. Ada 3 aturan yang harus dipatuhi dalam mekanika kuantum. Yang pertama itu asas Aufbau. Asas ini menyatakan bahwa elektron akan menempati berbagai orbital dimulai dari tingkat energi yang rendah. Jadi pada suatu atom itu terdapat tingkatan energi atau biasa disebut kulit yang N sama dengan 1, 2, 3, 4 itu. Jadi elektron itu akan menempati kulit dengan energi tingkat rendah dulu, baru nanti mengisi kulit dengan tingkat energi yang lebih tinggi. Yang selanjutnya itu larangan Pauli. Larangan Pauli berupaya menjelaskan ketika ada suatu atom yang mengandung bilangan kuantum yang sama, tidak mungkin atom itu terdapat 2 elektron. Setiap orbital hanya bisa memiliki 2 elektron dengan spin kuantum yang berlawanan. Jadi, tadi kan ada 4 bilangan kuantum. Jadi 3 bilangan lain itu mungkin bisa sama, tapi pasti beda di bagian spinnya.
Selanjutnya, kaidahan. Kaidahan menyatakan bahwa ketika orbital yang memiliki tingkat energi yang sama, maka jumlah elektron yang tidak berpasangan dengan bilangan kuantum sin paling banyak adalah konfigurasi elektron dengan energi paling rendah. Jadi pada kaidahan, elektron itu mengisi pada tingkat energi yang paling rendah. Pertama itu spin down, spin up. Intinya elektron itu mengisi tingkatan energi yang paling rendah terlebih dahulu. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami.